Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Muhammad Mujidin Syarud, dan di sini saya akan memaparkan terkait makosid syariah dan korelasinya terhadap ekonomi, transaksi ekonomi. Jadi makosid syariah adalah jantung dalam ilmu ushul fikih. Karena itu makosid syariah menduduki posisi yang sangat urgen dalam merumuskan ekonomi syariah, menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah. Makosid syariah dalam pengertian yang umum atau dasar adalah tujuan-tujuan syariah. Tujuan-tujuan syariah tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan manusia diwujudkan dengan memelihara 5 kebutuhan pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kajian makosid syariah dalam ilmu ushul fikih bukan hanya terbatas pada pemahaman mengenai tujuan-tujuan syariah dalam pemeliharaan kemaslahatan 5 pokok kebutuhan dasar atau agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, tetapi juga pengetahuan atau pemahaman mengenai teori-teori syariah untuk mewujudkan makosid syariah. Landasan filosofis, alasan rasional, ilat, rahasia tasyi dalam berbagai metode perumusan diktum-diktum syariah lainnya seperti teori kias jali, kias kafi, ilat musyalikatul lat, istihsan, maslahat mursalah, syad al-zariyah, uf istabah, takhjul mata, takhlikul manat, dan instrumen-instrumen metodologis yang terkait dengan makosid syariah, yang disertai dengan kaidah-kaidah ushul fikih mengenai makosid syariah. Konsep-konsep makosid syariah itulah yang akan diterapkan pada ekonomi, keuangan, dan perbankan syariah. Misalnya makosid syariah dari anuitas, hiding, pembiayaan index, trade finance, dan akad-akad hybrid, pembiayaan murabaah, denda pada debitur yang menunda pembayaran, kartu kredit syariah, goror, kolil, bagi hasil, revenue sharing, net revenue sharing, dan profit and loss sharing, profit equalization reserve atau disingkat PER, dan sebagainya. Para ulama ushul fikih sepakat bahwa pengetahuan makosid syariah menjadi syarat utama untuk berijtihad untuk menjawab berbagai problematika kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang. Makosid syariah tidak saja diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro, moneter, fiskal, public finance, tapi juga untuk menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah serta teori-teori ekonomi makro lainnya. Makosid syariah juga sangat diperlukan dalam membuat regulasi perbankan dan lembaga keuangan syariah. Fatih Al-Daraini dalam buku Al-Fiqh Al-Islam Al-Muqarrin Ma'a Al-Mazahib mengatakan bahwa pengetahuan tentang makosid syariah merupakan pengetahuan yang utama dan memiliki proyeksi masa depan dalam rangka mengembangkan teori ushul fikih. Karena itu, makosid syariah menurutnya merupakan ilmu yang berdiri sendiri. Pendapat ini menunjukkan betapa urgensinya pengetahuan mengenai makosid syariah. Dalam melakukan ijtihad, seorang mujtahid harus menguasai makosid syariah. Abdul Makhwab Khalaf dalam buku ilmu ushul fikih menyebut dengan tegas bahwa nas-nas syariah tidak dapat dipahami secara tepat dan benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui makosid syariah dan asbabun nuzul atau latar belakang historis turunnya suatu ayat. Keberhasilan penggalian hukum ekonomi Islam dari dalil Al-Quran dan Al-Hadis sangat ditentukan oleh pengetahuan tentang makosid al-syariah yang dapat ditelaah dari dalil-dalil atau Al-Quran dan As-Sunnah.
Sekian video dari saya. Bila ada kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.